Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra, NIM 3518001. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai kekerasan verbal pada anak. Tanpa kita sadari, anak seringkali mengalami kekerasan verbal. Kekerasan verbal memang tidak berdampak pada fisik seorang anak, namun berdampak langsung kepada psikologis si anak tersebut. Perkataan buruk dari orang tua atau lingkungannya adalah salah satu bentuk kekerasan verbal yang bisa merusak mental seorang anak. Bahkan, perkataan buruk menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kerusakan mental seorang anak. Dampak dari kekerasan verbal memang tidak dirasakan secara langsung, namun efeknya dapat dirasakan di kemudian hari. Kita bisa memperhatikan di lingkungan sekeliling kita ya, di lingkungan sekitar, banyak sekali anak kecil yang sudah mulai mengucapkan kata-kata kasar dan juga mereka seringkali tidak mengenal sopan santun, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Padahal jika kita lihat dari umur seorang anak tersebut itu belum pantas untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Tanpa kita sadari, orang tua itu sering melakukan kekerasan verbal kepada anak-anak mereka. Berikut bentuk-bentuk kekerasan verbal yang sering kali orang tua lakukan kepada anak mereka. Yang pertama, membentak anak. Tanpa orang tua sadari, setiap kali orang tua membentak anak, maka 1 miliar sel-sel yang ada di dalam otak anak itu mengalami kerusakan. Lalu, dampak panjang dari membentak anak. Yang pertama itu, anak menjadi minder dan takut untuk melakukan hal-hal baru. Lalu yang kedua itu, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang ragu dan kurang percaya diri. Yang ketiga, anak akan memiliki sifat yang pemarah dan egois. Yang keempat, anak akan cenderung memiliki sifat yang menantang, keras kepala, dan suka membantah nasihat orang tuanya. Lalu yang kelima, anak akan menjadi pribadi yang tertutup, terutama kepada orang tuanya. Si anak akan sulit untuk terbuka kepada orang tuanya. Lalu selanjutnya, anak akan cenderung apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan. Lalu, bentuk kekerasan verbal yang seringkali orang tua lakukan kepada anak yang selanjutnya itu ialah menuduh anak melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan tanpa bukti. Jadi orang tua itu langsung menuduh ke anak tersebut tanpa mencari buktinya terlebih dahulu. Sebaiknya jika orang tua belum menemukan bukti, lebih baiknya orang tua itu jangan menuduh anak, karena jika anak sering dituduh, mereka akan cenderung sering menyalahkan orang lain dan tidak menyadari kesalahan yang ia lakukan. Selanjutnya yang ketiga itu tidak mau mendengarkan anak. Seringkali orang tua itu menganggap bahwa pilihannya itu yang paling benar tanpa memikirkan bagaimana perasaan si anak tersebut. Padahal hal tersebut itu juga tidak baik untuk perkembangan anak ke depannya, karena nantinya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang egois dan tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi, orang tua harus belajar untuk dapat mendengarkan pendapat dari si anak tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah mengancam anak. Tidak jarang orang tua itu sering mengancam anak agar anak tersebut itu mau menurut dengan perintah orang tua. Mengancam anak dapat membuat anak menjadi terintimidasi dan juga anak akan merasa inferior. Jadi hal ini itu kurang bagus untuk perkembangan seorang anak. Jadi cobalah orang tua itu memberikan pengertian dengan halus, tetapi
tetap tegas kepada anak. Jangan dengan cara mengancam anak tersebut. Lalu selanjutnya itu body shaming pada anak. Body shaming pada anak itu merupakan hal yang tidak baik karena dapat membuat anak menjadi tidak percaya diri. Dan mirisnya, tanpa kita sadari, terkadang orang tua itu melakukan body shaming kepada anaknya sendiri. Padahal seharusnya orang tua itu dapat mengajarkan anaknya untuk dapat mencintai dirinya sendiri dalam kondisi apapun. Jangan malah mengejek si anak tersebut. Selanjutnya, kekerasan verbal yang sering dilakukan orang tua kepada anak adalah membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Kebiasaan membanding-bandingkan anak dengan orang lain itu perlu dihilangkan karena akan membuat anak merasa inferior dan kurang percaya diri. Perlu diingat oleh orang tua juga bahwa dasarnya anak itu berbeda-beda. Jadi, jangan suka membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Bentuk kekerasan verbal yang sering orang tua lakukan pada anak selanjutnya adalah memberi label negatif pada anak. Semakin sering orang tua melabeli anak, maka anak tersebut akan yakin dengan kebenaran kata-kata yang disampaikan oleh orang tua. Misalnya, orang tua itu menyebut bahwa anaknya itu pemalas, maka anak tersebut akan menganggap dirinya itu pemalas. Lalu bagaimana sih cara mencegah kekerasan verbal pada anak? Berikut tips mencegah kekerasan verbal pada anak. Yang pertama, mengajarkan pengelolaan emosi pada anak. Karena anak-anak membutuhkan cara yang tepat untuk mengelola perasaannya. Dengan pengelolaan emosi yang baik, semakin mudah bagi anak untuk menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan dalam hidup. Yang selanjutnya adalah mengajarkan makna emosi pada anak. Karena hal tersebut dapat mengajari anak untuk berhasil mempelajari teknik pengelolaan emosi yang dirasakannya. Yang ketiga adalah dengan cara menunjukkan sikap yang positif. Jadi orang tua dapat mempengaruhi buah hati dengan cara menunjukkan sikap yang baik, welas asih, dan rasa keingintahuan terhadap dunia mereka. Lalu yang keempat, jangan pernah membiarkan hubungan antara anak dan orang tua itu renggang. Jadi, cobalah orang tua untuk memperbaiki hubungan emosional dengan anak sesegera mungkin ketika terjadi konflik antara orang tua dengan anak. Lalu yang kelima adalah membiarkan anak menjadi dirinya sendiri. Jadi, orang tua dapat membantu anak untuk merasa aman dan nyaman dengan membiarkan si anak itu untuk menjadi dirinya sendiri. Namun, sebagai orang tua, Anda juga berhak untuk mendiskusikan kekhawatiran terkait aktivitas yang dilakukan oleh anak, dan hal tersebut bisa menjadi peluang sebagai momen untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Jadi, kekerasan pada anak merupakan hal yang sangat serius dan dapat berpengaruh dalam perkembangan anak di masa depan. Oleh sebab itu, bila Anda menemukan atau mengetahui seorang anak mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun verbal, segera cari bantuan. Baik, sekian penyuluhan dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.